Perhatikan, wanita ini diragukan untuk menghadiri pesta. Tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia membalas dengan tegas. Dan pria itu mendukung wanitanya. Dengan tanpa ragu mempertahankan martabatnya. Di tengah perselisihan keluarga ini, tersembunyi konspirasi besar perebutan saham. Meskipun setelah kecelakaan kamu langsung bersama Bei Chang'an, mungkin karena kamu tidak pernah mau menerima aku. Bahkan ingin membatalkan pertunangan kami. Aku Sumumian tidak bisa kehilangan harga diri ini. Hari ini, kamu menghina aku seperti ini. Maka jangan sia-siakan kebaikanmu. Jika Gu Xiaolei tidak membantumu selama setahun ini, dengan latar belakangmu, seharusnya wanita seperti kamu tidak berhak duduk di meja makan. Kamu harus belajar dari MU yang lebih banyak. Bagaimana cara menjadi seorang permaisuri yang baik. Ya, Gu Xiaolei sudah memasuki rumah saya. Pasti harus memahami beberapa aturan. Saya bisa mengajarkan semuanya. Hanya saja takutnya Xiaolei tidak mau. Kalau bukan karena Ye Yinian, saya malas untuk mengurus kalian. Kalau begitu saya harus berterima kasih banyak kepada kamu, tidak perlu sungkan. Mian, ada apa ini? Jangan-jangan bukan nenek. Saya hamil. Kamu akan menjadi nenek. Bagus, akhirnya keluarga Ye kita akan memiliki keturunan. Nenek, saya merasa tidak enak badan. Ingin pergi ke toilet. Xiaolei, bisakah kamu menemani saya? Baik. Xiaolei, jika ada kesulitan di keluarga Ye, kamu bisa mencari saya. Kamu adalah anakku. Xiaolei, mengapa kamu ingin menyakitiku? Kamu memiliki hati yang kejam. Xiaolei, aku tahu kamu marah karena pernah berenggagemen dengan seseorang selama setahun. Tapi itu sudah lama berlalu. Sekarang kita adalah satu keluarga. Kenapa kamu harus begitu menyakitiku? Jelas-jelas kamu yang mengepalkan tanganku dan pura-pura terjatuh. Mengapa malah menyalahkanku? Kamu sangat kasar mulutnya. Berani-beraninya dia membantah? Tidak apa-apa, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Kalian mengatakan Xiaolei merusak keturunan Ye. Ada bukti apa? Apalagi ada bukti, kamu tidak bisa punya anak sendiri. Itu sudah cukup menjadi motif. Mungkin saja, kamu yang menyuruh Gu Xiaolei mendorong MU Yan. Hal ini tidak lepas dari tanggung jawabmu. Apakah kamu ingin memutuskan keturunan keluarga Ye? Chang'an, aku sangat takut. Perutku sangat sakit. Cepat bawa dia ke rumah sakit Ronghua. Untuk kalian berdua, pergi ke lemari Master Li. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Jika menunggu lagi, reinkarnasiku akan hilang. Apakah mungkin reinkarnasimu tidak ada sama sekali? Klik tautan di bawah untuk menonton versi lengkap. Tunggu. Apakah mungkin cicitmu sebenarnya tidak ada? Gu Xiaolei, bagaimana kamu bisa mengutuk anakku seperti ini? Jangan sentuh. Perutmu paling-paling hanya berisi makan malam hari ini. Sumuyan, kamu sama sekali tidak hamil. Tidak, Xiaolei, alat tes kehamilan ini adalah buktinya. Kapan? Mangkuk nasi ini juga bisa menjadi alat untuk menguji kehamilan. Jika kamu benar-benar hamil, kenapa malam ini minum begitu banyak sup kaki babi? Sup kaki babi baik untuk ibu hamil dan janin. Apa salahnya jika aku minum sedikit lebih banyak? Ini dibuat dengan saffron lo. Mengonsumsi banyak saffron di awal kehamilan dapat menyebabkan keguguran. Dan jika aku tidak salah, kamu masih mempunyai aroma mask yang menyengat. Saya jadi heran. Bagaimana mungkin seorang ibu hamil bisa memiliki semua keburukan? Saya lihat, kamu pasti sengaja menggugurkan kandungan. Atau mungkin tidak hamil. Memang ingin bertanya pada Ye Chang'an. Su Wuyan. Kalian ternyata menggunakan kehamilan palsu untuk menipuku. Mencuri ayam malah merugi. Sumuyan, saya lihat kamu tidak ada yang bisa kamu katakan lagi. Nenek, Muyan mana berani menipu Anda? Saya jelas-jelas memiliki gejala hamil beberapa hari ini. Bagaimana bisa saya menipu Anda? Mok, setiap hari terus mengeluh ingin memberikan Anda seorang cicit laki-laki. Bagaimana kami bisa menipu Anda? Lagi pula, ada masalah dengan alat tes kehamilan ini. Kalian menuduh saya dan Ye Yinian secara tidak adil. Bagaimana bisa ini dibiarkan begitu saja? Mengapa hukum keluarga Ye tidak dikeluarkan untuk digunakan? Cukup. Apa pendapatan keluarga Ye sampai-sampai kamu ikut campur? Hari ini biarkan saja berlalu begitu saja. Chang'an Muyan,
Kalian harus segera membuatku memeluk Cicit. Aku sudah capek, hari ini kita akhiri saja. Kali ini aku memaafkan. Lain kali jangan begitu mudah. Nenek Ye ini terlalu berpihak, ya? Yang paling dia hargai adalah keturunan keluarga Ye. Sekarang aku dianggap tidak berguna baginya. Alam tidak akan melindungimu. Tapi begitu lebih mudah kan? Lebih mudah. Ini tempat nenek menyembah. Seluruh area terlarang di rumah tua ini. Ye Chang'an sangat mungkin menyembunyikan barang-barang di sini. Lalu bagaimana kamu ingin aku membantumu? Kita akan membuka gemboknya. Baik itu dengan paksa atau mencuri bukanlah pilihan. Kamu memang sudah datang sebelumnya. Besok adalah hari terakhir yang baik untukmu. Mengapa Su Emyu Yan bisa bersama Ye Chang'an? Ye Yinian sudah tidak berfungsi selama setahun. Siapa yang bisa menyukainya? Pasangan itu tidak ada yang lucu. Ye Yinian dulunya juga seorang yang terpilih. Sekarang benar-benar menyedihkan. Sudah benar-benar hancur. Di hatiku, Ye Yinian adalah yang terbaik. Dia jujur dan baik hati. Tidak seperti beberapa orang. Badan sehat. Tapi mentalnya cacat. Tidak hanya suka bergosip. Tapi juga hipokrit. Kejam, saya rasa mereka akan segera jatuh. Sudah tidak muda lagi, Siapa yang merasa tersindir? Saya bicara tentang mereka. Sudahlah, nenek hampir datang. Saudara-saudara yang hadir untuk merayakan ulang tahun saya sangat berterima kasih. Patung Buddha ini telah saya sembah selama bertahun-tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur, saya akan secara pribadi mendoakan dan membaca sutra untuk kalian semua. Baiklah, baiklah. Ya. Bagaimana bisa patung Buddha ini pecah? Nenek, di hari yang sangat baik ini, patung Buddha pecah. Ini adalah pertanda buruk. Patung Buddha ini telah menemani Anda selama bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba rusak tanpa alasan? Apakah Anda berarti ada yang sengaja merusakkannya? Siapa yang melakukan itu? Ye Hyaner. Tidak mungkin dia yang melakukannya. Ada buktinya. Saya melihatnya sendiri kemarin malam masuk ke ruang suci. Xiao Lei, jangan coba-coba berdebat lagi. Tuhan, bagaimana Ye Hyaner bisa setidaknya ini? Terlalu jahat. Baiklah, Ye Yanian. Apakah kamu baik-baik saja tahun ini? Nenek, jangan terlalu marah. Tubuhnya cacat setahun ini. Sulit untuk tidak memiliki pikiran-pikiran buruk ketika suasana hati tidak baik. Namun, jika sahamnya diserahkan kepada orang seperti itu mungkin. Ye Yanian, berikan semua sahammu kepadaku. Hanya memberikannya saja tidak cukup. Orang-orang kecil yang mengkhianati gurunya tidak boleh bergabung dengan keluarga Ye. Saya mengumumkan sebagai anggota keluarga Ye yang utama. Pengusiran sudah berlangsung setahun. Inilah tujuan sebenarnya. Li Chang'an demi saham di tanganku. Bahkan rela merusak wajah pria. Yang seharusnya diusir adalah kamu. Kamu masih berargumen meskipun nyawamu terancam. Ayo, usir mereka dari keluarga Ye. Ternyata keluarga Ye yang terkenal. Ternyata juga tempat yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Semua orang di sini buta dan tidak mengerti. Tempat rusak ini lebih baik kita tidak tinggal. Hari ini kita tidak perlu pergi. Apakah semuanya sudah jelas? Chang'an benar-benar tidak dapat dipercaya. Saya akan memberikan semua saham saya kepadamu. Apalagi yang tidak memuaskan bagi saya, bahkan jika saya memiliki saham Anda. Dia tetap menjadi pemegang saham terbesar setelah 1 tahun. Dia merokok setahun, saya juga harus memilikinya. Hari ini, Anda harus memilih salah satu dari 2 cucu ini. Ye, serahkan saham Anda yang ada di tangan Anda. Saya tidak akan menyulitkan Anda lagi. Lihat kan? Anda tidak bisa mengalahkan saya. Saya mau saham Anda. Saya juga mau wanita Anda.
Saya juga ingin mencobanya. Apakah Anda berani? Setahun ini kamu tidak belajar. Setahun ini. Bukankah seharusnya mengumumkan setelah menyelidiki kebenaran? Karena melindungimu lebih penting daripada kebenaran. Setahun sudah, biarkan nenek melihat. Sudah, benar-benar sudah. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Sebenarnya, aku ingin mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu. Tapi, keadaan malam ini semakin mendesak. Aku takut kalau tidak segera mengatakannya, kita akan ditendang keluar dari tempat malam ini. Bagaimana mungkin? Nenek selalu percaya pada Anda. Jika tidak ada kecelakaan mobil itu, bagaimana mungkin Ye Chang'an bisa mengambil alih? Sekarang Anda sudah baik-baik saja. Rumah ini harus dipegang oleh Anda. Tidak, Nenek. Meskipun dia bisa berdiri, itu tidak berarti apa-apa. Ye family tidak bisa diberikan kepadanya. Apakah Ye Yinian sudah sembuh? Apakah dia benar-benar bisa melanjutkan keturunan keluarga Ye? Bisakah aku? Tentu saja ada yang tahu kalau dia adalah pria normal. Baiklah, mulai sekarang. Keluarga Ye akan dikelola oleh Ye Yinian. Sahamku juga akan kuberikan kepadanya semua. Nenek. Aku lupa bahwa kamu sudah mengambil alih kembali keluarga Ye. Kita tidak perlu lagi berpura-pura cinta. Apakah kita harus? Orang di belakang Ye Chang'an belum ditemukan. Dia mungkin menuduhku lagi. Jadi kita mungkin tidak bisa cerai seperti ini. Baiklah, kita tunda dulu perceraian. Aku tidak tahu kenapa. Aku agak tidak ingin meninggalkan keluarga Ye. Untungnya aku masih bisa tinggal untuk sementara. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu tetap di sini? Kau ganti pakaian dulu, aku akan menjauh sebentar. Kakak, kau sedang melakukan apa? Jejak di luar malam sudah putus di belakangnya. Tapi kami telah menemukan diri kami sendiri. Jejak di kampas rem yang telah disentuh. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka. Kau atur pertemuan dengan mereka, baiklah. Dia baru saja. Apa kamu ingin menciumku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Tapi, kenapa dia harus memperlakukanku seperti ini? Apa kabar? Sial, apa yang sedang aku katakan? Kok bisa seperti undangan? Berhenti, berhenti. Jangan berpikir sembarangan. Apakah tadi kamu mengundangku? Aku tidak, bukan maksudku begitu. Kamu terlalu banyak membayangkan sesuatu. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu kecuali dengan persetujuanmu. Apa yang kamu bicarakan tentang persetujuanku? Tidak mungkin besok. Aku pergi untuk bertemu orang yang membuatku terlibat dalam kecelakaan itu. Maukah kamu menemaniku? Tidak perlu, cukup tunggu aku pulang dengan tenang. Jika dia bisa menemukan orang di balik layar. Apakah saya seharusnya pergi sekarang? Saya datang sendirian seperti permintaanmu. Saya datang sendirian, ya. Haha. Kakek. Kamu memang mudah ditipu. Maaf. Bos ini menawarkan harga yang lebih tinggi, jadi saya terpaksa menjualmu. Hanya dengan kamu? Kenapa masih terdiam? Keluar semua. Aku akan mengalahkanmu, aku mau.
Sukses, waktuku terbatas. Katakan siapa yang menggerakkanmu dari belakang. Tidak ada orang. Aku hanya tidak suka padamu, aku ingin kau mati. Omong kosong. Dengan IQ-MU, kau sama sekali tidak bisa menghitungku. Katakanlah, sebenarnya siapa? Aku tidak akan memberitahumu meski mati. Apalagi hari ini. Antara kamu dan aku. Siapa yang mati belum tentu. Kakek, bukankah kamu sangat garang? Ah, hari ini aku akan membuatmu benar-benar menjadi seorang penjahat. Kakek hahaha. Kakek, kamu tidak apa-apa kan? Ibu datang, bawa tuan muda pergi. Untukku, tidak tahu. Aku suka padamu. Aku ingin mengejarmu. Putri, silakan masuk. Tadi kamu baru saja bercanda, kan? Aku tahu aku masih muda. Awal kita juga tidak sempurna. Tapi aku serius. Tenang saja, saya pasti akan berusaha. Saya akan membuktikan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang pantas untukmu. Saya akan naik mobil. Pergi ke grup pasar malam. Berhenti. Apa ini? Ini adalah grup Y. Bukan taman. Tidak bisa sembarangan masuk, ini adalah milikku. Mengapa tidak bisa masuk? Di zaman sekarang, sembarangan muncul orang biasa. Berani mengaku sebagai Presiden Y? Ya. Saya beritahu kamu. Tanpa janji terlebih dahulu dengan Nyonya. Siapapun tidak boleh masuk. Nyonya. Bagaimana saya tidak tahu saya punya satu istri lagi? Tentang ini ada beberapa orang biasa. Mengaku sebagai presiden. Kalian kenapa datang? Buruan keluarkan mereka. Ai. Buka lebar matamu dan lihat dengan jelas. Siapa yang sebenarnya menjadi pemilik sejati Y Family. Mulai hari ini, Ye Yinian secara resmi mengambil alih kepemimpinan Y Corporation. Mulai hari ini, Ye Yinian secara resmi mengambil alih kepemimpinan Y Corporation. Aku tidak datang. Tidak tahu siapa yang berani mengambil alih posisi. Mengklaim dirinya sebagai istri Presiden Y Corporation. Kamu adalah presiden sejati. Pergilah beritahu semua orang. Istri Presiden Y yang sebenarnya hanya ada satu. Yaitu Gu Xiaolei. Ye Yinian. Xiaolei, ini janjiku. Mulai hari ini, selama kau mau, selama aku bisa, aku akan membantumu mewujudkannya. Kalian berdua, hei, sedang apa? Kalian siapa? Bermasalah sebagai istri presiden? Cepat pergi. Gu Xiaolei, kita akan lihat nanti. Kita tekan mukanya seperti ini. Apakah dia akan mencurangi kita di belakang? Aku ada di sini. Juga, jangan buang waktu pada orang yang tidak perlu. Waktu. Ayo, aku punya hadiah untukmu. Bagaimana kamu tahu kalau aku suka melukis? Sejak Hai Yue kembali. Aku tahu kamu adalah seorang pelukis berbakat. Sebelumnya saat di keluarga Gu, mereka menganggapmu sebagai alat tukar kepentingan. Tapi di keluarga Ye, kamu bebas. Kamu bisa melukis sesuka hati. Kamu ingin melukis berapa lama? Silakan lukis selama itu. Terima kasih, Ye Yinian. Gu Xiaolei ternyata seorang wanita yang sangat rendahan. Nenek. Hari ini setahun karena aku diusir dari perusahaan. Dia mengumumkan di depan umum di keluarga Ye. Perintah Gu Xiaolei adalah perintahnya. Gu Xiaolei telah merusak nama baik keluarga Ye. Ini kekacauan. Kami keluarga Ye. Kapan Gu Xiaolei bisa menjadi orang yang berkuasa? Kapan giliran Gu Xiaolei memimpin? Segera suruh Ye Yinian kembali ke sini.
Dengar-dengar kau telah memberikan Yesi kepada Gu Xiaolei. Dia adalah istriku. Yesi tentu juga miliknya. Tidak mungkin Gu Xiaolei layak untuk menikah dengan keluarga Ye. Kau harus segera bercerai darinya. Tidak mungkin. Su Yan, semua ini adalah provokasimu, kan? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Aku juga demi kebaikanmu. Kamu terakhir ini tidak bertemu dengannya di tempat malam, ya? Kamu telah melakukan apa padanya? Siapa yang berlawanan dengan saya tidak akan memiliki akhir yang baik. Su Emyuyan, kamu ingin mengubahku terlebih dahulu? Kamu telah melampaui batasmu. Berani mengancam saya di depan saya? Emyuyan, selama saya masih ada, kamu tidak akan pernah mengakuinya. Lu Xiaolei adalah menantuku. Yang bisa menjadi istri presiden perusahaan keluarga Ye adalah hanya asap kayu. Tidak mungkin sama sekali. Su Muyan sudah menjadi tunangan Yan Changye dengan Ye Chang'an. Nenek ini tidak cocok ya. Meng Yan memiliki asal-usul yang cerah. Dia adalah istri Ye yang telah kuketuk. Siapa yang duduk di posisi wanita utama keluarga Ye? Haruslah menikahinya. Apakah kau mengerti? Istriku hanya bisa jadi Gu Xiao. Siapapun jangan coba-coba. Kau ini anak terkutuk. Nenek, jangan terburu-buru. Katakan, apa yang harus dilakukan agar kau mau pergi setahun? Kau tidak layak jadi pemeran utama pasar malam. Setahun menghabiskan 80 juta untukmu. Sekarang, aku akan mengeluarkan 100 juta. Kau harus membayar untuk meninggalkan keluarga Ye. Pertama-tama, kau harus jelas dulu. Bukan aku yang tidak mau meninggalkannya, tapi Ye Yinian yang membutuhkanku. Kedua, jangan selalu bermain tipuan di belakangku. Kalau berani, katakan hal itu di depan Ye Yinian. Terakhir, bagaimana aku bisa lupa? Kau seharusnya tunangan dengan Ye Chang'an. Beberapa hari yang lalu masih bermain-main dengan trik kehamilan palsu. Bagaimana ini baru beberapa hari saja? Kamu sudah jatuh cinta pada Ye Yinian, ya? Aku, Su Muyan, berasal dari keluarga terpandang. Aku adalah calon nyonya Ye yang ditentukan oleh nenek. Siapapun yang menjadi pemimpin, aku tentu akan menikah dengan mereka. Lagi pula, aku dan Yinian sudah saling mencintai sejak kecil. Kami akan menikah. Kamu sepertinya sudah sangat terperosok dalam ilusi. Tapi aku mendengar Ye Yinian berkata, dia sepertinya tidak menyukaimu. Dia itu sedang marah. Kalau bukan karena dia mengalami kecelakaan, kita sudah menikah. Dia tiba-tiba cacat. Ye, nenek dan orang tua saya tidak setuju kita saling mencintai. Saya tidak punya pilihan, jadi saya hanya bisa bersama Ye Chang'an. Tapi tahukah kamu? Selama setahun dia hanya membenci saya karena meninggalkannya. Benci juga merupakan salah satu bentuk cinta. HMPH, sekarang aku sudah kembali. Gu Xiaomeng harus memberi jalan. Oh, kamu begitu hebat, silakan merebutnya. Aku tidak akan menghalangi. Jangan terlalu percaya diri. Percaya diri yang berlebihan itu kamu. Lu Xiaolei. Kenapa kamu datang? Aku merindukanmu, jadi aku datang. Banyak orang di sini. Apa yang harus saya katakan? Setahun? Apakah kamu tidak melihat dia menyiramku dengan air? Apa yang bisa kamu sukai dari perempuan yang seperti itu? Ada alasan kenapa Xiao Enam menyirammu. Dan menurutku, itu lebih mirip menyiram air. Kamu sudah basah, lebih baik pergi. Tunggu sebentar. Sebaiknya kamu tenang, jangan paksa aku untuk bertindak. Saya akan telepon dulu. Mau pesan apa? Terima kasih. Kami tidak pesan apa-apa, kami hanya ingin duduk sebentar. Tidak pesan apa-apa tidak bisa duduk. Ini restoran mewah. Lihat wajahmu seperti ayam basah. Bikin kursi kami jadi kotor. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apakah kamu tidak suka cara bicaraku? Kalau tidak pergi, saya panggil keamanan. Saya menerima telepon. Tiba-tiba ada orang yang membuat keributan di kafe keluarga Ye saya. Dia ingin mengusir istri saya. Anda adalah Ye Zong. Ye Zong, saya salah. Ibu Ye, saya tidak akan berani lagi.
Beri saya satu kesempatan. Saya datang untuk memberimu coklat. Apakah mengambil foto seperti ini terlalu mencolok? Saya ingin membuat seluruh dunia tahu. Kamu adalah orang yang paling aku cintai di tahun 2021. Tidak ada yang lain. Lihat ke depan ah. Astaga, CEO pasar malam ini terlalu memanjakannya. Mengumumkan kepada seluruh dunia. Orang yang paling dia cintai adalah Gu Xiaolei, CEO pasar malam. Gu Xiaolei. Sungguh aku sangat iri. Berhasil, berhasil. Pura-pura cacat kini jadi direktur. Sebagai kakak ipar, akhirnya aku muncul. Halo, pengguna yang Anda panggil tidak dapat dihubungi. Kau, brengsek kecil, benar-benar tidak mengenaliku sebagai kakak. Jika kau kejam, jangan salahkan aku bersikap tidak berperasaan. Aku pergi ke studio sendiri. Kau tidak perlu mengantarkanku nanti. Nah, kalau ada sesuatu panggil saya ya. Saya tidak akan pernah mengatakannya. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang mendukung saya. Saya ingin membuatmu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur di malam hari. Selalu hidup tanpa rasa cemas, hehehe. Apa si Ayu diculik oleh Gu Cheng? Tuan muda, kau yakin kalau aku harus pergi sendirian? Permintaan Gu Cheng ini, saya tidak bisa membawa si Luo pergi dengan aman. Tuan muda, mohon lebih berhati-hati. Setahun yang lalu, seharusnya kamu tidak datang. Diamlah, tidak ada hakmu untuk berbicara. Asalkan kamu tidak menyakiti Xiao Wen, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Kalau begitu, aku mau semua saham dari Ye. Gu Cheng, kamu gila. Benar, keluarga Gu sudah bangkrut. Tapi untuk mendapatkan semua saham Ye, aku seumur hidup bisa hidup tanpa kekurangan. Cepat. Segera berikan padaku, asalkan kamu tidak menyakiti Xiao Lei. Apa saja bisa. Lau Dang bersiap untuk mentransfer saham Ye kepada Gu Cheng. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Ah. Ye Yinian, ada apa denganmu? Kamu lebih memilih mentransfer hak saham kepada orang luar, daripada membiarkanku menaikkan harga. Ya, ayo. Ye Yinian. Perhatikan baik-baik, Ye Fen. Kau terlalu kecil untuk membunuhnya. Tidak hanya aku berani melukainya, aku juga akan membunuhnya. Jika kau ingin kuberi kepadanya kesempatan hidup, kau harus menyerahkan saham keluarga Ye. Dan pergi selamanya dari keluarga Ye. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberinya jalan hidup. Kakek jangan, aku janji padamu. Jangan kembali merangkak di bawah selangkanganku. Panggil aku 2 kali kakek. Mintalah ampun dariku. Aku akan memutuskan satu kakimu. Ini adalah harga dari luka yang kau berikan kepadaku. Berkurcunglah. Kau jangan ribut-ribut. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Jahat. Orang jahat. Hari ini, kamu hanya perlu mati di sini. Tempat ini tetap milikku. Bawa dia, tidak ada yang kecil jadi sandera. Dengan kalian berempat, berhenti. Tuan muda, saya terlambat. Orang-orang ini memperlakukan. Apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Apakah mau ditangkap atau? Adik, ini bukan urusanku. Aku hanya mencari harta. Aku tidak punya nyawa orang lain untuk menyakiti. Aku ingin mati. Aku tidak mau mati. Lepaskan. Aku tidak punya apa yang kamu cari. Aku tidak mau mati. Kamu lepaskan? Kamu tidak mengerti. Pak Ye, tolong bantu dia. Yang penting jangan ambil nyawaku. Kenapa kamu melibatkan diri dengan Aceng? Kalau melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab. Apakah menggeliat seperti anjing itu menjadi seekor anjing kecil? Ah, aku adalah seekor anjing dari keluarga Ye. Pemilik. Betapa menjijikannya. Kau bahkan tidak layak menjadi anjing bagiku.
Xiao Lei, bagaimana kita harus menangani dia? Aku hanya ingin dia hilang dari duninku. Semakin cepat semakin baik, ya, adik, jangan, Xiao Lei jangan. Ye Chen, kau telah menyakiti Xiao Lei. Bagaimana aku harus menghukummu? Yin Jie, apa kau berani menyakitiku? Nenek pasti tidak akan memaafkanmu jika tahu. Nenek, apa kau benar-benar berpikir dia peduli padamu? Yang dia pedulikan adalah penerusan darah keluarga Ye. Kau berani menyentuhku? Apa yang tidak bisa kulakukan? Saatnya kau merasakan. Rasa menjadi fake. Lao Tang. Yan, tahun ini aku tidak akan melewatkanmu. Oh, apa yang kamu lakukan? Yan, biarkan aku memelukmu sebentar. Hari ini, aku pikir aku akan kehilanganmu. Yan, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Nenek, tolong ambil keputusan untukku. Keluarga Ye memang sedikit anggotanya. Ye Chang'an sudah hancur. Sama seperti menghancurkan darah keturunan keluarga Ye kita. Nenek, jangan terburu-buru. Ye Chang'an tidak akan hilang dalam setahun, kan? Selama dia ada, darah keturunan keluarga Ye tidak akan ada masalah. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya setahun. Dia yang baik hati tidak akan melakukan hal yang merusak. Aku melihat pasti ada seseorang di belakang yang menghasut. Bukan hal kecil. Gu Xiaolei, kamu telah menyakiti keturunan Ye dengan cara yang kejam. Cepat berlutut. Aku juga menyakiti keturunanku. Dia yang lebih dulu menjebakku dan Yinian. Nenek juga tahu tentang semua ini. Kalau tidak, kamu sudah menghadapi Yinian lebih awal. Tidak mungkin kamu mulai dengan aku. Penilaianku tidak perlu kamu ragukan. Pintu besar keluarga Ye kami. Bukan tempat sembarang makhluk bisa masuk. Jangan kira hanya karena kau menggunakan sedikit trik seperti rubah. Semuanya akan beres. Aku perintahkan kamu. Segera cerai dari Yinian. Segera tinggalkan keluarga Ye, itu tidak mungkin. Kalau tidak mau, aku akan memukulmu. Satu pukulan. Kami menghormati kamu karena kamu adalah neneknya Ye Yinian. Tapi itu tidak berarti aku akan membiarkanmu mengendalikan boneka ini. Apalagi aku tidak akan menerima penghinaan dan ancaman darimu. Mu Xiaolei, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan nenek? Kamu membuat Ye Chang'an cacat. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Aku malas membujukmu untukmu. Masih kau bicarakan dengannya seperti itu. Nyonya Su, ini urusan keluarga kami Ye. Sebagai orang luar, mengapa kamu begitu terbawa emosi? Gu Xiaolei, kamu membuat masalah besar seperti ini. Aku menasihatimu karena baik untukmu. Niat baikmu. Aku tidak butuh. Xiaolei, apakah kau benar-benar berpikir aku ingin membantumu? Yang aku mau adalah kau pergi dari keluarga Ye. Kau mendorongku. Dengan cara yang begitu rendah. Juga ingin memfitnahku. Kau datang. Xiaolei, kau telah membuat masalah sebesar ini, aku baik hati memperingatkanmu. Bagaimana bisa kau mendorongku dan berbicara seperti ini kepada nenek? Aku memberimu kesempatan untuk mengatakan sekali lagi. Apakah aku benar-benar mendorongmu? Cukup. Tidak peduli apakah kau bertindak atau tidak. Hari ini kau harus keluar dari keluarga Ye. Tidak mungkin, dia adalah orang yang melindungiku. Tidak ada yang bisa membuatnya meninggalkan keluarga Ye. Ye Yinian, kau telah menghancurkan Ye Chang'an, itu tidak cukup. Masih berani melanggar perintahku. Ye Chang'an itu nasibnya sendiri. Apa urusannya dengan Guan Xiaolei? Jika kamu menghancurkan Ye Chang'an, aku tidak akan mengejar masalah ini. Tapi kamu harus memastikan kelangsungan darah keluarga Ye. Di keluarga ini, jika ada dia,
maka tidak ada aku. Karena dia tidak layak. Dia tidak layak. Di mataku, Xiao Lei adalah yang terbaik di dunia. Keluarga Ye tidak layak untuknya. Dan aku pasti akan melakukan segala yang aku bisa untuk mengangkat Xiao Lei ke puncak. Melihatnya seperti ini masih sangat sesuai dengan selera saya. Saya sudah kenyang. Saya pergi ke studio dulu. Siapkan satu set gaun untuk dikirim ke rumah. Malam ini ada acara amal pasangan. Ingin menemani saya hadir. Baik, Tuan. Acara amal pasangan. Hanya mengundang pasangan suami istri atau kekasih. Donasi atas nama orang yang dicintai. Ye Yanian, apakah kamu menunggu saya menjawab? Maaf ya, siapa yang membuatmu menghalangi jalan Miss Meng? Kamu tidak boleh pergi ke pesta malam ini. Menerima telepon, siapa yang lebih berhak? Presiden Ye, Gu Xiaolei tidak akan datang malam ini. Dia tidak pantas untukmu. Lebih baik kamu mempertimbangkan aku. Kamu melawan perintah nenek karena aku. Apa kamu tidak takut dia akan menargetkanmu? Ketika seseorang memiliki kekuasaan mutlak, tidak ada yang ditakutinya. Datanglah dan bantulah saya. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Wu Xiaolong. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kamu percaya sedikit saja. Sungguh, saya hanya memikirkan tentang berpisah darimu. Independen dan cantik. Apa yang kamu katakan itu benar. Nyonya Ye mengklaim bahwa jika ada Gu Xiaolei dalam keluarga Ye, maka tidak ada dia. Ini benar-benar pasti. Gu Xiaolei tidak masuk ke mata anggota keluarga Ye. Sumuyan juga tidak masuk ke mata anggota keluarga Ye. Apakah ini bukan kesempatanmu yang baik? Tenang saja, dengan segudang cara saya di Vietnam. Saya pasti bisa mendapatkan Ye Yinan. Menumpang kapal besar keluarga Ye. Namun, bagaimana mungkin kamu baik hati memberikannya padaku? Mengapa kamu baik hati menyerahkannya kepadaku? Gu Xiaolei menghancurkan hidupku. Siapa yang membuatnya menderita? Aku akan bantu siapa yang membuatnya. Tuan Ye, setelah Anda minum segelas ini, mari kita berbincang baik-baik. Jika Anda masih tidak puas, saya bisa memanggil Nona Gu juga, tidak ada masalah. Jika tidak, Anda tidak akan mengetahui keberadaannya. Di dunia ini, belum ada pria yang tidak bisa aku dapatkan. Jika Gu Xiaolei ingin menyalahkan, salahkan dirimu yang tidak mampu. Pria baik seperti ini. Tentu saja dia akan memanfaatkan saya. Hei, Nona Ye. Hal yang Anda perintahkan sudah diselesaikan. Setelah malam ini, semua sudah pasti. Pemilik rumah keluarga Ye akan berterima kasih kepada mimpi. Bersikap cerdik sedikit. Ambil foto dengan baik, Anda pasti akan mendapat keuntungan. Tenang saja, saya sudah menghubungi media. Tinggal menunggu berita eksklusif dari Anda. Tuan Ye mati karena uang. Burung mati karena makanan. Jangan salahkan saya jika metode saya terlalu kejam. Hari ini biarkan saya melayani. Setelah malam ini, meskipun kamu masih memikirkan Gu Xiaolei, dia hanya bisa menjadi suami saya. Haha. Tuan Ye, jangan buang-buang tenaga. Di dalam minuman sudah dicampur obat. Jika dalam waktu seperempat jam tidak mendapatkan penawar, nasibmu tidak jauh berbeda dengan Ye Chang'an.
Jika kamu tidak punya perasaan, jangan salahkan aku. Semuanya sudah sampai di sini. Posisi pemimpin wanita keluarga Ye sudah pasti menjadi milikku. Kenapa masih terdiam? Ayo bergerak. Jadi bagi mereka yang terlibat dalam hal ini, akan beralih menjadi hantu. Kamu tidak perlu peduli. Aku hahaha. Jika rencanaku gagal, aku mengaku kalah. Semoga setahun ini kau tidak lupa bahwa kau sudah terpilih. Chang Chun. Sebentar lagi akan tiba. Dengan keluarga Mengku, kau tidak akan memiliki keturunan dari keluarga Ye. Tidak heran. Apa itu Chang Chun? Mengapa kalian harus seperti ini? Chang Chun adalah obat perangsang. Namun juga racun. Dan hanya ada satu penawarnya. Jika dalam seperempat jam ini tidak ada solusi, Ye Inian seumur hidupnya hanya bisa jadi seorang kasim. Haha, sudah saatnya kamu membawa mereka pergi. Aku ingin sendiri sejenak. Aku tidak akan pergi. Tidak tahu apakah kamu tahu apa yang kamu katakan. Aku mengerti apa yang ada di pikiranmu. Karena aku sudah datang, tidak pernah terpikir untuk mundur. Paman Tang. Kamu bawa mereka pergi dulu. Ayo. Gu Xiaolei. Kamu yakin tidak akan menyesal? Aku Gu Xiaolei tidak pernah melakukan hal yang membuatku menyesal. Nian. Aku suka kamu. Aku akan menunjukkan padamu sebentar. Kakek, aku berubah pikiran. Berubah pikiran. Bukankah kamu bilang kemarin tidak pernah melakukan hal yang membuatmu menyesal? Tapi, kamu juga tidak bisa terlalu berlebihan, kan? Baiklah, jika nanti kamu tidak memanggilku adik lagi. Saya akan mempertimbangkan ini karena alasan itu. Terlalu pelit? Ya, saya tidak merasa begitu pelit. Loh, saya ingin kamu menjadi wanita saya. Saya tidak akan membiarkanmu mengerti saya. Bagaimana saya bisa meremehkanmu? Apa ini terjadi? Kau jelaskan. Ah. Meng keluarga telah menyiapkan segalanya untuk menjebakku. Apakah itu ada hubungannya dengan persiapan mereka? Sementara aku memanfaatkan situasi ini, membuat sensasi tentang kasih sayang kami. Tidak perlu, tidak perlu. Tapi apa yang dimaksud dengan segera membuat bayi untuk melanjutkan garis keturunan? Keluarga Meng sangat menghargai darah Zhao Wang. Meskipun saya tidak peduli apakah mereka mengakui atau tidak. Tapi, jika kita memiliki anak sendiri, itu akan mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Dan juga, saya benar-benar ingin memiliki keluarga yang sebenarnya milik saya. Tapi sekarang masih terlalu awal. Mari kita coba lagi. Kamu bermimpi indah. Ye Inian tidak akan melakukannya tanpa persetujuanku. Kamu tidak akan lagi tidur di tempat tidurku. Aku ingin pisah tinggal. Pisah tinggal. Pisah tinggal. Sayang sekali. Aku sudah menyiapkan kejutan. Sekarang tampaknya kita hanya bisa membicarakannya setelah kamu tenang. Kejutan apa? Tahun ini. Sungguh, kamu mengadakan kompetisi lukisan minyak untukku. Aku tahu kamu suka lukisan minyak. Dulu, itu terabaikan karena keluarga. Aku berjanji akan membantumu mewujudkan impianmu. Jadi aku diam-diam mengadakan kompetisi. Aku mengambil sketsimu dari studio untuk diikutkan. Juri-jurinya adalah guru-guru dunia kelas 1. Aku percaya bakatmu tidak akan terabaikan. Ye Inian, terima kasih telah melakukan begitu banyak untukku. Tapi, apakah kamu ingat untuk membantuku menyamar? Menyamar? Ya. Lomba yang diadakan oleh keluarga Ye ini. Aku adalah istrimu. Aku tidak mungkin tampil tanpa nama asli, kan? Kalau aku menang nanti, akan ada yang bilang itu ada kedoknya. Tenang saja, semuanya sudah kuatur dengan baik. Nama, MUU, bagaimana? Suka tidak? Meski nama pena tersembunyi sedalam ini, kamu masih bisa menemukannya. Kamu benar-benar luar biasa. Tenang saja, aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Muhyu, juara pertama lomba melukis bintang di Malam Pasar. Dituduh menjiplak karya seniman populer Shanlan. Ini adalah malu yang tak tertahankan. Aku menjiplak karya Shanlan. Terkikik.
Seumur hidupku, hanya orang lain yang menjiplak karyaku. Gu Xiaolei. Belum saatnya untukku. Ketika Gu Xiaolei kehabisan inspirasi dan meniru orang lain. Studio lukis MUU ada di sini. Ayo, hancurkan si peniru itu. Kasus plagiarisme baru saja terungkap. Mereka sudah tahu di mana studionya. Pasti ada yang menyuruh mereka. Siapa sebenarnya yang ingin menjebakku? Berani buka pintu. Keluarlah, sampah dari Akademi Seni. MUU, kamu berani menjiplak, tidak malu bertemu orang? Hari ini kita harus memotret wajahnya, agar dipublikasikan. Biar dia jadi tikus yang melintas di jalan. Semua orang akan mengejarnya. MUU, hari ini kamu akan hancur reputasimu. Kita ekspos dia. MUU, apa yang ingin kamu katakan tentang kasus penjiplakan ini? Saya tidak menjiplak. Aku tidak akan berargumen lagi. Tunjukkan padaku beberapa adegan yang menarik. Kalau tidak menjiplak, kenapa kamu bersembunyi? Jangan sentuh aku. Kenapa harus bersembunyi? Menjauh. Sekarang kamu tahu untuk bersembunyi. Apa yang kamu pikirkan saat menjiplak? Kamu si bajingan penjiplak. Aku akan pergi. Bodoh, apakah kamu berani memukulku? Aku akan memukul seseorang? Aku ingin kamu gila. Aku ingin tahu seberapa lama kamu bisa berlagak gila. Menjiplak masih berani memukul orang. Menurutku orang seperti ini seharusnya diusir dari dunia seni. Banet dia, banet dia. Banet dia pasti ada yang membantu kalian. Siapa yang ingin menjebak aku? Hari ini aku tidak akan membiarkan orang kecil ini lolos. Ayo serang dia. Jangan sentuh aku. Ayo foto dia, foto. Tuan Ye sudah datang. Boleh tahu apa hubungan Anda dengan MUU? Mengapa Anda melindunginya? Apakah ada kecurangan dalam kompetisi ini? Tuan Ye, tolong beri penjelasan. Apakah Anda begitu yakin MUU adalah peniru? Sungguh konyol. Saya seorang jurnalis yang mengutamakan bukti yang nyata. MUU pasti meniru. Benar atau salah bukan hak Anda untuk memutuskan. Kebenaran tentang hal ini. Aku pasti akan menyelidikinya hingga terungkap. Hari ini tidak boleh melewatkannya. Hubungan MUU dengan Presiden Ye masih misteri. Perusahaan Ye melindungi peniru, kualitas kompetisi dipertanyakan. Aku tidak melakukan plagiarisme setahun ini. Aku tahu kamu tidak mau melakukan hal seperti itu. Pasti ada yang sengaja menargetkan kita. Selama bisa mengeluarkan naskah asli, aku punya cara untuk menjernihkan rumor. Xiaolei. Naskah aslinya hilang. Apa? Naskah aslinya hilang. Nyonya Su, perintah yang Anda berikan kepada saya sudah selesai dilakukan. Naskah asli sudah saya bakar. Reputasi Moonbat juga sudah hancur. Dia tidak akan bisa bangkit kembali dalam hidupnya. Sayangnya saya tidak berhasil memotret wajah aslinya. Tidak apa-apa. Sekarang opini publik sudah mulai meragukan Ye yang melindungi. Aku punya cara untuk membongkarnya. MUU adalah Gu Xiaolei. Begitu masalah ini berkembang, itu akan mempengaruhi harga saham Ye. Saat itu aku ingin melihat apakah Ye Nian masih bisa melindunginya. Lele, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi karyamu dengan baik, tapi percayalah padaku. Saya pasti akan menyelidiki hal ini dengan teliti, dan membebaskanmu dari tuduhan. Mereka berpikir bahwa dengan mengambil naskah asli, mereka bisa mencemarkan nama kami tanpa hambatan. Kamu jangan khawatir, Ye Yinian. Saya punya cara. MUU, bisakah Anda jelaskan hubungan Anda dengan keluarga Ye? Mengapa keluarga Ye membela Anda yang merupakan penjiplak? Apakah Anda memiliki hubungan tidak sah dengan CEO Ye? Kau, Shanlan, sudah sedikit terkenal di dunia seni. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyalin karya-karya Shanlan? Kau masih punya muka untuk mengadakan konferensi pers? Apakah kau ingin meminta maaf secara terbuka dan keluar dari dunia seni? Saya datang hari ini untuk memberitahu semua orang. Orang yang akan mundur hanyalah Shanlan. Pasti bukan kau. Sampai di ambang kematian masih keras kepala. Apakah kau punya bukti bahwa kau tidak menyalin? Shanlan tidak akan mempermasalahkanmu. Kamu benar-benar menganggap dirimu istimewa. Dengan kemampuanmu, bagaimana bisa juara besar? Aku lihat kamu hanya plagiat yang ketahuan. Masih saja membantah. Mulai hari ini. Secara resmi menantang Shanlan. Shanlan, bukankah kamu bilang aku plagiat? Apakah kamu berani beradu denganku? Nona Su, saya melakukan semuanya sesuai yang kamu katakan. Kata-kata MUU adalah yang kamu berikan padaku.
Itu juga yang membuatku meniru. Kamu seharusnya tahu seberapa kemampuanku. Kalau harus berkompetisi terbuka dengan MUU, aku pasti akan kalah. Kenapa panik? Itu kan hanya sebuah kompetisi terbuka. Aku punya banyak cara agar Gu Xiaolei tidak bisa hadir. Gu Xiaolei, berhadapan denganku. Kamu masih terlalu muda untuk itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu Gu Xiaolei, kan? Dengar-dengar kamu seorang pelukis, hari ini aku akan memberimu satu tangan. Mengapa MUU belum datang? Jangan-jangan dia sudah mundur? Aku rasa dia hanya menyontek dan tidak mau mengaku. Sungguh tidak tahu malu. Aku rasa dia tidak akan datang hari ini. Daripada menunggu, lebih baik kita wawancarai Shanlan. Maaf, kalian semua. Pertandingan hari ini, saya rasa tidak bisa ikut. Karena dia masuk rumah sakit karena tulang tangannya patah. Saya mengerti keinginan dia untuk memperjelas. Jika dia mau, saya bisa bertanding lagi dengannya setelah dia sembuh. Saya rasa patahnya tulang itu hanya alasan. Dia sama sekali tidak bermain melawan Shanlan. Pertandingan pertama oke itu, menurut saya, masih akan dimenangkan oleh Shanlan. Saya belum pernah melihat orang yang sebegitu tidak malunya. Menyalin lalu membuat diri sendiri terlihat hebat. Dia mau apa? Mempromosikan diri? Jangan bergerak, biar saya yang datang. Kenapa saya? Saya kan tidak benar-benar patah. Saya bisa sendiri. Benarkah? Lalu siapa yang tidak mendengarkan? Harus bermain dengan tongkat baseball dan terkilir tangan. Itu kan hanya untuk menakut-nakutinya. Untuk menanyakan siapa yang mendukung. Malam yang panjang. Apakah benar-benar akan ada jurnalis yang datang nanti? Saya ragu. Orang di belakang sudah tahu identitas aslimu. Dia ingin memanfaatkanmu untuk melawan keluarga Ye. Jadi dia pasti akan muncul. Kalau berakting, harus total. Sekarang sudah tahu takut? Sudah terlambat? Kamu telah menghina orang yang tidak seharusnya. HMPH, saya rasa orang yang seharusnya takut adalah kamu. Siapa sebenarnya yang mengendalikanmu di balik layar? Kalian sudah tahu akan datang. Shanlan hanyalah seorang yang bodoh yang mengandalkan meniru saya untuk sukses. Dia berani menantang saya. Ini menunjukkan pasti ada yang menggerakkan dia dari belakang. Cepat katakan, siapa itu? Saya bilang saya tidak sengaja. Apa kamu percaya? Batangnya cukup berat, sampai-sampai tangan saya mati rasa. Semua salah itu Gu Xiaolei. Sekarang kembalikan mereka ke rumah Ye. Tidak perlu Anda menyuruh. Kami juga akan pulang sendiri. Masih berani membawa wanita hina ini pulang? Bukankah Anda bilang keluarga Ye tidak pantas untuknya? Anda selalu memuja dia. Apakah Anda ingin keluarga Ye hancur karena dia? Saya tidak punya kemampuan untuk menghancurkan keluarga Ye. Yang sebenarnya tidak ingin keluarga Ye baik-baik saja. Mungkin adalah Misu. Orang yang menjiplak itu kamu, bukan aku. MUU Xiaolei. Apakah kamu merasa pantas setelah 1 tahun ini? Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi dari keluarga Ye sendiri. Tidak lagi membebani mereka. Harga saham keluarga Ye sudah terpengaruh. Ye Inian, hari ini kamu harus bercerai dengan Gu Xiaoluo. Menikahlah dengan MU Yan. Semuanya masih bisa diperbaiki. Ternyata inilah nama sebenarnya dari kalian. Jadi Anda yang menyuruh Su MU Yan menjebak Xiao De. Ya Hinian, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Ya Hinian, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Tentu saya tahu. Semua ini adalah perintah nenek Anda, bukan? Ya Hinian, saya tidak punya keturunan yang tidak berbakti seperti Anda. Ya Hinian, apakah Anda begitu menyukainya? Demi dia, Anda bahkan meragukan nenek. Ya Zong, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Nenek yang menyuruhku melakukan ini. Hanya dengan begitu aku akan menyerahkan naskahnya kepada Nona Su. Sejak naskah itu hilang, aku sudah curiga ada pengkhianat di perusahaan itu. Tapi tidak kusangka. Orang ini. Benar, nenek. Benar, aku yang melakukannya. Kau ingin mengangkat Gu Xiaolei ke langit. Aku hanya ingin dia terus. Hanya tinggal di tempat yang seharusnya dia berada. Orang seperti Gu Xiaolei hanya pantas hidup di dalam lumpur. Orang yang ingin menyentuhku. Aku rasa itu adalah kamu, Nona Su. Kalau memang aku, lalu kenapa, Gu Xiaolei? Hari ini aku ingin mengatakan ini. Di keluarga Ye ini, ada aku, tidak ada kamu. Gu Xiaolei, hari ini aku ingin mengatakannya dengan jelas. Di keluarga Ye ini, ada aku, tidak ada kamu.
Ye Jia dan Gu Xiaolei. Kamu hanya bisa memilih satu. Nenek. Menurutmu kamu masih bisa mengancamku? Sekarang aku akan membuat Dewan Direksi mengusirmu. Maaf, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dijangkau. Ye Inian, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Tidak ada, Nenek. Mulai sekarang, kamu bisa tenang-tenang saja pensiun. Tentang urusan perusahaan, kamu tidak perlu khawatir. Kamu. Ngomong-ngomong, dan kalian semua akan menuntut kembali apa yang dilakukan Xiaolei. Satu persatu. Terutama kamu. Nona Su, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku patah tulang, kan? HMPH. Maaf ya. Saya telah mengatur penipuan antara kamu dan Shanlan. Saatnya untuk mengungkapnya. Seni yang sejati adalah hasil dari waktu yang terakumulasi. Diciptakan melalui keringat dan usaha. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Orang-orang seperti Su Xiaolei yang menipu dunia. Saya tidak pernah menganggapnya serius. Yang benar-benar baik, sikap dan pencapaian Tuan, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang rendah seperti itu. Benarkah? Saya merasa teknik melukis Semer Shanlan biasa saja. Namun aktingnya sungguh luar biasa. Gu Xiaolei memang memiliki wajah tebal. Dia masih berani keluar dan mencoreng diri sendiri. Jika saya sudah lama menggantung diri dengan tali. Kamu datang untuk mencari masalah, ya? Saya sarankan kamu menyerah dengan baik. Saya mungkin mempertimbangkan untuk tidak mempermasalahkanmu. Kamu bilang, King Kong adalah lukisanmu sendiri. Benarkah? Tentu saja itu Gu Xiaolei. Dengan bakatmu, seumur hidupmu tidak akan bisa menggambar karya seperti ini. Kau harus menyerah. Benarkah? Mengapa di atas langit biru ada nama saya? Mengapa di atas langit biru ada nama saya? Jangan bermimpi lagi. Mari kita semua lihat. Di lukisan ini hanya ada nama besar saya, Shanlan. Beberapa garis ini, bukankah itu tangan MUU yang disingkat? Ya, di lukisan ini memang ada nama MUU. Tuan Shan, apa ini berarti? Tidak mungkin ini adalah lukisan saya sendiri. Bagaimana bisa ada nama MUU di atasnya? Kamu malah menjebak saya. Menyebabkanmu. Nyatanya, kamu memang tidak sebaik orang lain dan IQ-mu rendah. Menyalin pun tidak paham. Bahkan teknik anti pencurian saya pun tidak dimengerti. Masih ingin meniru karyaku. Shanlan, kamu terlalu rendah. Seperti kamu yang bahkan tidak punya kemampuan orisinal. Bahkan fotokopi pun tidak ada. Fotokopi bisa menyalin 10 poin. Kamu meniru saya. Hanya bisa dapat 4 poin. Sungguh, jelas kamu yang memalsukan tanda tangan untuk menjebak saya. Saya tidak meniru. Bersuara keras tidak ada gunanya. Sungguh menyedihkan. Seharusnya kamu mengakui hari ini saja. Karena saya sedang baik hati. Siapa tahu saya bisa memaafkan kamu. Saya bisa membuktikan. Saya bisa membuktikan. Tanda tangan Gu Xiaolei ini adalah palsuanmu. Ingin menang tidak semudah itu. Hari ini kamu pasti mati. Silakan semua lihat. Catnya belum kering. Apa kamu masih berani bilang ini bukan palsuanmu? Ini. Siapa yang meniru siapa sebenarnya? Ini masih perlu ditanya? Pasti Gu Xiaolei yang meniru. Tuan Shanlan sudah cukup terkenal. Tapi siapa di dalam lingkaran ini yang pernah mendengar nama MUU? Sebagai penyelenggara pertandingan kali ini, Ye Si. Gu Xiaolei sebagai istri dari Ye Zong ingin menambahkan beberapa goresan lagi. Seharusnya itu sangat mudah. Baiklah, Gu Xiaolei. Kau berani membalikan keadaan dan mencemarkan namaku. Aku, Shanlan, bersumpah di sini. Dalam dunia lukisan minyak, ada aku, tidak ada dia. Gu Xiaolei harus dibungkam. Saya ini Tuan Shanlan. Saya akan merilis pernyataan publik menentang Gu Xiaolei. Dan juga pasar malam. Ternyata melindungi Gu Xiaolei yang menjebak orang lain. Di mana reputasi Ye? Ye Inian sampai sekarang masih ingin melindunginya. Gu Xiaolei. Bisa saja menarik Ye ke dalam kebinasaan yang tak terhindarkan. Cobalah untuk mengerti. Sumuyan kamu tidak pernah ada dalam pandanganku. Entah sekarang atau nanti. Aku hanya akan memilih Xiaolei. Yan Yinian Xiaolei. Aku adalah dukunganmu selamanya. Dengar itu, Nona Su. Apapun cara yang kau gunakan,
Dia hanya akan menyukainya, yaitu aku. Daripada menghabiskan energi untuk merebut pria. Apakah itu layak untuk pria yang tidak mencintaimu? Apakah itu sepadan, Gu Xiaolei? Apakah kamu sedang mengejek saya? Saya sarankan kamu lebih peduli pada dirimu sendiri. Saya akan membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Benarkah? Apa kamu pikir dengan mengoleskan sedikit minyak pelarut di tanganmu dan melelehkan Cat akan bisa menjatuhkan saya? Jika itu minyak pelarut, memang bisa membuat Cat tidak kering. Lepaskan tanganmu dariku. Lebarkan tanganmu. Semua orang bisa menciumnya. Apakah ada bau minyak pinus di jarinya? Ternyata memang minyak pinus. Nyonya Su telah menipu kita. Mo Xiaolei. Su Muyanlian dan Shanlan telah menuduh saya menjiplak. Tuduhan terhadap keluarga Ye sudah cukup jelas, bukan? Saya tidak berniat untuk menjiplak. Dialah yang selalu mendukung saya. Jika kalian mau menyalahkan, ya sudahlah. Salahkan dia, kamu. Sampah yang tidak berguna. Sungguh sulit untuk diperbaiki. Kalau bukan karena kamu sendiri yang tidak punya kemampuan, apakah kamu masih mau bersekongkol denganku untuk mengunjungi pelacur? Karya Gu Xiaolei. Saya hanya memberikan sedikit saran. Dia sendiri yang tidak tahan godaan. Pemandangan yang menarik, anjing menggigit anjing. Tapi itu masih belum cukup. Aku masih menyiapkan hadiah besar untukmu. Ye Inian, aku sudah siap. Kalian, kenapa datang ke sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana bisa mengungkapkan wajah aslimu kepada semua orang? Saudara-saudara, karya terkenal dari Shanlan. Di bawah ingatan adalah karya yang menjiplak milikku. Shanlan, saat kau menjiplak karyaku, kau baru tersadar. Tidak pernah berpikir akan ada hari ini, kan? Dan aku Shanlan. Kamu menyalin karyaku, era kreatif. Selesai, semuanya selesai. Bukti dan saksi semuanya ada. Aku lihat kalian masih punya apa yang bisa dibicarakan. Apa? Aku hamil? Iya, sekarang adalah awal kehamilan. Aku ingin kamu hamil. Saat yang paling harus hati-hati. Bagaimana kamu bisa membuatnya begitu terganggu? Dan sebagai suami kamu. Bahkan kamu tidak tahu kalau dia hamil. Itu salahku, aku yang buruk. Dokter, untuk hal-hal lain yang perlu kami perhatikan, aku akan mengikuti saran Anda. Petunjuknya tertulis di kertas, pastikan kamu mengikutinya. Baik dokter, aku akan merawat Xiaolei dengan baik. Apa aku? Ini adalah kehamilan. Lihat, ini adalah hadiah yang saya beli untuk bayi kita. Apakah sekarang terlalu awal? Tidak. Tentu saja kita harus mempersiapkan segalanya untuk bayi kita. Yos. Payudara. Seluruh hidup. Tidak bisa minum. Hei. Sebenarnya aku bisa minum sendiri. Tidak masalah. Tidak boleh, dokter bilang tidak boleh capek. Ayo. Ayo, jangan. Aku sudah capek. Baiklah, kalau begitu kita tidur. Aku hanya hamil, bukan berarti aku cacat. Aku bisa jalan sendiri kan? Dokter bilang kamu harus istirahat dengan baik, ya? Kamu mengerti? Tidak. Aku akan ambil cotton remover makeup untukmu. Cukup. Ada apa? Xiaolei, apa yang salah denganku? Bukan. Ayanyang, kau sudah melakukan dengan sangat baik. Aku memohon padamu. Apakah kau bisa menjanjikannya padaku? Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Kalau tidak, aku akan pergi tinggal sendirian dengan satu tangan. Ya. Aku janji padamu. Tapi janjilah padaku. Hanya tinggal di rumah saja, oke? Tidak apa-apa.
Aku akan membersihkan diri sendiri. Apakah ada yang salah dengan apa yang kuperbuat? Xiao Lei begitu membencinya. Hei, Tang Lao, bantulah aku menyiapkan data-data para ibu hamil itu. Kau bilang apa? Gu Xiaolei sedang hamil. Anak ini pasti tidak boleh dibiarkan hidup. Katakan siapa kau? Dan mengapa kau membantuku? Menghancurkan pernikahanku, menghancurkan wajahku, membuat keluarga Liu kita bangkrut. Sementara dia menikahi Ye Yinan dan hidup dengan baik. Aku ingin membalas dendam padanya. Aku ingin menghancurkan segala yang dimilikinya. Nah, katakan padaku. Apakah rencanamu? Gunakan dia. Bisa membuat Gu Xiaolei hidup lebih buruk dari mati. Akhirnya terbebas dari Ye Yinian. Keluar jalan-jalan sungguh sangat menyenangkan. Nanti aku mau makan ayam goreng, kentang goreng, iga goreng, dan juga makan hotpot. Nah, Xiao Liu, kita ngobrol sebentar. Apa yang bisa kita bicarakan? Cepat minggir. Kalau tidak, bagaimana kalau aku? Aku kasih tahu kamu. Hari ini kamu jatuh ke tanganku. Beruntunglah kamu. Hutang kita harus dihitung. Tidak enak, Wu Xiaolei. Kamu hidup dengan nyaman. Aku sudah sangat menderita karena kamu. Apapun yang kamu mau bisa kita bicarakan. Asalkan kamu tidak melakukan tindakan yang aneh. Tindakan yang aneh. Saya tahu. Kamu adalah mantan pacar saya. Apa salahnya kalau saya menyentuhmu? Hari ini saya tidak hanya ingin menyentuhmu. Saya juga ingin tidur denganmu. Saya akan lihat apakah Ye Yinian masih menginginkanmu nanti. Sungguh brengsek. Pergi jauh-jauh dariku. Zenjie, saya memperingatkanmu. Jika kamu terus mengganggu saya, aku pasti akan membuatmu menyesal. Di mana uang yang dijanjikan? Ambil uangnya dan cepat pergi. Jangan pernah kembali lagi. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Hei, apa ini nenek? Aku punya sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Kamu bilang Gu Xiaolei hamil? Anaknya bukan setahun. Iya, nenek. Hal sebesar ini, bagaimana saya berani menipu Anda? Pertemuan rahasia Gu Xiaolei berakhir. Ini adalah apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan juga, saya mendengar mereka berkata. Mereka berkata apa? Sampaikan kepada saya tanpa satu kata pun terlewat. Kalau begitu, saya akan bilang, Nenek, tolong jangan marah ya. Saya mendengar Gu Xiaolei. Dia bilang dia menikahi Ye Yiming. Tapi itu hanya taktik sementara. Dia hanya ingin mengurus urusan keluarga Ye, membesarkan anaknya dan Zheng Jie. Nanti saat anaknya besar, harta keluarga Ye akan menjadi milik keluarga Zheng. Sungguh keterlaluan. Bagus sekali Gu Xiaolei. Berani sekali memperhitungkan keluarga Ye. Anak ini jangan harap bisa kamu dapatkan. Aku pasti akan mengusir dia dari keluarga Ye. Yuyan, terima kasih karena telah memberitahuku semua ini. Tenang saja. Posisi kepala wanita keluarga Ye akan kutinggalkan untukmu. Aku akan mendengar kata nenek. Gu Xiaolei, kali ini kamu mati. Xiaolei, apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang berteriak untuk mencubit? Siapa yang ingin menyerang Xiaolei? Hati-hati, sakitnya masih berani lari? Tidak berani lagi. Aku cuma ingin keluar untuk makan makanan cepat saji sedikit. Tidak menyangka hampir kehilangan nyawa, belakangan ini. Lupakan, aku akan carikan kamu seorang pengawal. Belakangan ini, jangan pergi sendirian. Itu sangat bagus. Akhir-akhir ini banyak galeri yang menghubungiku. Aku kebetulan ingin pergi ke studio. Menggambar bisa. Tapi jangan terlalu lelah. Saya tahu saya akan pulang lebih awal ya.
Saya adalah kamu yang kembali. Pergilah dan carikan semua orang untukku. Pastikan kamu menemukan Xiaolei dan bawa dia ke depanku. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian lakukan? Tentu saja potongmu si bocah nakal dalam perutmu. Jin. Dia adalah cucu kandungmu. Bagaimana kamu bisa tega? Hatimu sangat kejam. Apa kamu sudah melihat dengan jelas? Apalagi yang bisa dibicarakan? Bisa-bisanya kamu ingin memanfaatkan sumber daya keluarga Ye untuk membesarkan anak harammu. Katakan padamu, aku akan membuatmu merasakan hidup yang lebih buruk dari mati. Tidak mungkin, aku dan Sanjie sudah putus sejak lama. Apakah kau pikir aku akan percaya? Aku sudah lama tidak menyukaimu. Kau bisa menipu 1 tahun, tapi kau tidak bisa menipuku. Jangan takut untuk bertindak. Setelah disuntik bius, kau tidak akan tahu apa-apa lagi. Kau pasti akan membenciku dengan melakukan ini. Benci saja. Ada ribuan wanita di dunia ini. Tanpa kau, dia masih punya banyak pilihan. Tapi dia tidak bisa memelihara orang lain. Jangan sentuh saya, minggir. Kamu. Tentu saja, siapa yang menawarkan harga tertinggi, dia adalah bos saya. Saya sarankan kamu bersikap baik. Agar bisa terhindar dari siksaan fisik. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kenapa masih terdiam? Kalian semua tidak ingin menyakiti anak saya. Gu Xiaolei, kamu sangat berani. Gu Xiaolei, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kamu pikir saya masih takut padamu? Beri aku jalan. Tidak mungkin beri jalan. Selama aku bisa menangkapmu, harga ini bisa berlipat ganda. Tapi itu tergantung apakah kamu punya nyawa untuk mengambilnya. Tapi itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Lepaskan aku, maaf, teman, aku terlambat. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Oke? Tapi kali ini dalangnya adalah Nenek Ye. Apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli siapapun itu. Selama dia berani menyakitimu, aku akan membuatnya membayar. Benarkah? Aku ingin tahu apa yang ingin kau lakukan padaku. Kau ini benar-benar jahat. Belum juga melepaskan pelacur bau ini, datanglah dan bantu aku. Membantumu? Kau terlalu berharap. Jika kau bukan nenekku sendiri, sudah lama aku akan memotong-motong tubuhmu. Guzi ini bidadari kotor. Ye Jia akan hancur di tanganmu. Kau lihat dengan jelas. Janin di dalam perutmu bukan milikmu. Janin di dalam perutmu bukan milikmu. Jangan dengarkan dia berbohong. Kakek nenekmu bilang anak itu benar-benar milikmu. Kau tenang, aku percaya padamu. Apakah Zheng Jie juga sudah mencarimu? Baru kemarin. Bagaimana kamu tidak memberitahu saya tentang hal berbahaya ini? Saya sudah memperingatkan dia. Saya kira dia hanya ingin uang. Ternyata dia menggunakan foto itu untuk menjelek-jelekan saya. Fotonya Sumuyan yang memberikannya padamu, bukan? Dan bagaimana jika begitu? Kamu percaya apa saja yang dikatakan Sumuyan? Zheng Jie memiliki ketidaksuburan. Dia sama sekali tidak bisa punya anak. Apa yang kamu katakan? Kakak Zheng tidak subur. Maaf ya, Xiaona. Saya sudah memeriksa dia secara pribadi. Sungguh tidak bisa. Bagaimana bisa saya hampir merugikan cicit saya? Ayo, biarkan nenek melihat Xiaolei. Apa kabar kamu? Sekarang berpura-pura jadi orang baik. Sudah terlambat. Nenek Lau Tang perlu istirahat dengan tenang. Besok kita akan mengantarnya kembali ke rumah tua di pegunungan. Nenek perlu istirahat dengan tenang.
Besok kita akan mengantarnya kembali ke rumah tua di pegunungan. Dan juga keluarga Su. Sudah saatnya anak baik Ye Nian bangkrut. Apakah kamu berani datang? Aku di sini. Aku di sini. Dengar-dengar kamu suka memotong sayur untuk orang lain. Ya, YZNG. Tolong kasih saya ampun, YZNG. Nanti kita akan melakukan sterilisasi dan mengirimnya ke Thailand. HMPH HMPH HMPH, YZNG. YZNG. Mari kita pulang, ya. Su Emyu yang masih berani mencari saya. Ye Yinian. Saya sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Kenapa kamu harus memperlakukan saya seperti ini? Seperti ini terhadap keluarga Su. Zhong Yan. Apa yang kau lakukan pada Xiao Lei? Aku bisa membuatmu mati 1000 kali. Aku sudah memberimu ampun. Kau harus berhati-hati. Berhati-hati. Tahun ini. Gu Xiaolei. Aku tidak percaya cinta kalian tak tergoyahkan. Kalian tunggu saja. Aku juga akan membuat kalian merasakannya. Rasa pahit. Teman lama yang sudah lama tidak bertemu mengajak saya untuk bertemu. Saya ingin pergi dan bertemu. Karena dia teman lama. Maka pergilah dan bertemu. Baiklah jika pulang lebih awal. Saya harus pergi ke rapat. Maka jangan antar saya ya Lamatang. Jadwal hari ini belum dibatalkan. Aku mau pergi ke Blue Jays Cafe. Orang yang aku cari sesuai dengan yang kamu bilang sudah datang. Ini bisa diandalkan. Kalau nggak bisa, bagaimana? Dulu aku juga sahabat baik Gu Xiaolei. Sudah sering mendengar dia bercerita tentang cinta masa muda yang suci. Dia bahkan tidak melihat wajahnya dengan jelas. Namanya juga tidak tahu. Nggak mungkin itu adalah orang dari keluarga Ye Tingyuan. Tiongkok. Seperti ini. Kau tidak akan berpikir bahwa aku akan menyelamatkanmu dengan mudah. Kau memikirkan aku selama bertahun-tahun. Apakah kau menyukai aku? Kau memikirkan aku selama bertahun-tahun. Apakah kau menyukai aku? Untuk apa kau begitu gugup, selama kau mengakuinya sendiri bahwa kau menyukaiku? Aku bisa mempertimbangkan untuk bersamamu. Kamu ngomong apa sih? Siapa bilang aku suka kamu? Bukankah kamu bilang, dia pasti akan bersama cinta sehidupnya? Kenapa aku merasa 1 tahun ini sia-sia? Kalau Ye Qingyun tidak berhasil, ya sudah, tunggu Baiwan muncul. Aku sudah tahu. Kamu tidak suka aku. Kenapa harus datang menemuiku, Ye Qingyuan? Apakah kamu sudah dirasuki? Kenapa kamu bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Benar? Dulu kamu menyelamatkanku, aku memang merasa berterima kasih padamu. Aku juga pernah memiliki sedikit harapan yang tidak realistis. Tapi sudah berapa tahun berlalu? Aku sudah tidak merasakan apa-apa padamu. Aku datang hari ini, hanya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Kamu sudah baik? Kalau tidak ada yang penting, saya pergi dulu. Saya sangat sibuk. Kamu.
Sial. Nona Su, bagaimana ini? Jangan banyak omong, cepat cari Baiwan. Meskipun saya tidak tahu, seperti apa bulan purnama putih di setahun. Tapi, selama Baiwan bisa mendekatinya, dan sedikit menggoda, saya tidak percaya ini akan sia-sia. Hei, Xiaole, saya sedang rapat, saya akan pulang setelah selesai. Lalu kenapa kamu bisa di sini? Siapa kamu? Saya Ye Yinian, suaminya Gu Xiaole. Saya sarankan kamu menjauh dari Gu Xiaole. Cuci tangan. Mandi. Benda yang tidak berguna. Aduh, Tuan. Saya terkilir, bisakah Anda mengantar saya ke rumah sakit? Saya sudah sering melihat trik ini. Jangan ganggu saya mau pergi. Jika Anda mengantar saya ke rumah sakit, saya akan segera mengembalikan ponsel Anda. Anda tidak akan memukul saya, kan? Itu tidak baik. Bagaimana seorang pria bisa memukul wanita? Saya jamin selama Anda mengantar saya ke rumah sakit, saya akan segera mengembalikan ponsel Anda. Hahaha. Gu Xiaole tidak menyangka, kan? Setahun berbicara dengan Anda tentang rapat. Sebenarnya dia berkencan dengan selingkuhannya. Itu tidak mungkin. Halo? Pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau untuk sementara. 11 Nian, angkat telepon. Halo? Pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau untuk sementara. Terima kasih 1 tahun. Kau benar-benar membuatku kecewa. Sudah ada dia. Mengapa harus aku? Rumah sakit sudah sampai Xiachen. Beri saya ponselmu. Ponselmu kembali. Terima kasih. Terima kasih 1 tahun sebagai balasan. Aku telah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Xiaole. Xiaole. Dan seni juga. Lautang. Xiaole tidak ada. Hewan sudah menggunakan sumber daya keluarga Ye untuk mencarinya. Ayo cepat. Kamu datang untuk apa? Bukankah aku sudah bilang? Akan bercerai denganmu? Xiaole, aku salah apa? Kenapa kamu mau bercerai dariku? Kamu demi cinta di hatimu. Sudah mulai berbohong padaku. Kamu begitu menyukainya. Silakan cari dia. Kenapa harus datang mencariku? Apa itu cinta di hati? Apa itu berbohong? Dari dulu sampai sekarang, hanya kamu satu-satunya yang aku suka. Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu peduli tentang dirimu. Kenapa kamu tertawa? Xiaole, aku tertawa karena aku tahu kamu menyimpan aku di hatimu. Jadi kamu tertipu oleh Su Emyuyan. Kamu bilang apa? Apa maksudnya? Apa Su Emyu yang terus berbohong?
Tapi kamu jelas-jelas bersama wanita itu. Kalian, apakah dia bilang padamu tidak akan bertemu dengan cahaya bulan putih? Iya, dia juga bilang padaku kamu pergi. Bertemu dengan cahaya bulan putih. Aku tidak pergi. Aku tahu kamu tidak pergi. Karena aku ikut denganmu. Kamu mengikutiku. Bagaimana aku tahu? Di dalam hatimu selalu ada seseorang yang tidak bisa kamu lupakan. Aku takut kamu akan memilih untuk menyerah. Jadi kamu menipuku untuk pergi ke rapat. Padahal sebenarnya kamu mengikuti aku ke kafe. Setelah aku pergi ke kafe bersamamu, di sepanjang jalan pulang aku bertemu dengan wanita di video itu. Sekarang kubayangkan kembali, semua ini adalah tipuan Su Emyuyan. Dia hanya ingin memecahkan kita. Ini semua tipuan Su Emyuyan. Dia hanya ingin memisahkan kita. Ternyata begitu. Kelihatannya aku salah paham denganmu. Maaf ya. Yan Yinan Xiaole. Kamu tidak perlu minta maaf kepadaku. Sejak dulu hingga sekarang, orang yang kusayangi di hatiku hanya ada kamu. Apakah kau berkata aku yang menjadi bulan putihmu? Kau lupa? Waktu itu kau minum terlalu banyak dan mencari pacar palsu untuk menipu keluarga kita. Aku cinta. Kau. Orang itu dulu adalah kau. Kau memanfaatkan aku dan pergi. Tidak memberitahu nama apapun yang kau gunakan. Aku sudah mencarimu begitu lama. Ketika aku menemukanmu, kau bahkan tidak ingat aku. Di hatimu masih ada orang lain. Maafkan aku. Saat itu aku sedang mabuk, bukan maksudku. Dan sebenarnya aku tidak bisa dibilang memiliki pria lain. Siapa namanya? Seperti apa dia? Aku sudah tidak ingat. Aku hanya ingat ada topi dengan tulisan Yen. Yen Hem. Selamat malam. Tidak tahu juga kedua huruf ini dan Ye Qingyuan. Ada hubungannya dengan apa? Apakah ini? Itu dia. Ternyata orang yang menyelamatkan saya adalah Anda. Ye Qingyuan adalah orang yang dicari Sumuyan untuk menipu kita. Saya selalu berpikir. Saya telah lama menyukai Anda secara diam-diam. Cinta sepihak yang pahit. Tapi sekarang sepertinya kita ditakdirkan. Syukurlah kita bertemu lagi. Dan syukurlah trik kecil Su Emyu yang tidak berhasil. HMPH, Su Emyu yang membuat keluarga Su bangkrut. Sungguh terlalu murah baginya. Kali ini saya akan atas nama keluarga Ye, memulai larangan nasional, agar keluarga Su tidak punya tempat di seluruh negara. Nenek, nenek. Lihatlah betapa saya mendengarkan Anda. Tolong selamatkan keluarga Su kami. Setiap tahun orang-orang ini mengejar dan membunuh keluarga Su. Saya sudah tua. Anda sudah terpakai. Keluarga Ye sudah mengalami tahun yang sulit. Tidak bisa membantu Anda. Nenek, Anda tidak bisa membiarkan kami mati begitu saja. Ye Yinian, Ye Yinian. Dia menahan Anda karena si brengsek Gu Xiaole. Tidak hanya itu, mereka juga ingin memusnahkan keluarga Su. Nenek, keluarga Su kita telah mengikuti keluarga Ye selama bertahun-tahun. Sekarang semua itu harus hancur karena seorang wanita. Saya tidak bisa menerima ini. Ini semua karena Gu Xiaole. Setahun ini, kamu terjebak dalam hayalan. Keluarga Ye ini sepertinya akan hancur di tangannya. Daripada seperti ini, lebih baik kita ganti kepala keluarga Ye dengan orang lain. Sekarang saatnya untuk membawanya kembali. Pergilah dan ambil kembali kinerja yang hilang. Dia bisa membantumu merobohkan kinerja tahunan. Tidak perlu kamu bilang. Aku juga akan bertindak. Ye Yinian sebenarnya bukan anakku, Ye Jiguang. Awalnya aku ingin Long An. Menggunakan kecelakaan untuk menjatuhkannya. Dia tidak menyangka dia berpura-pura. Menipu semua orang. Bahkan ingin mencelakakan Long An. Biarkan aku menghilang. Keluarga Ye tidak boleh jatuh ke tangannya. Keluarga Su juga bersedia bekerja sama dengan paman untuk menghadapi Eing. Jika dia tidak berbuat baik, jangan salahkan aku jika tidak berbuat adil.
Apakah kita masih akan bercerai? Bukankah itu hanya salah paham? Aku tidak akan bercerai, tidak akan bercerai. Seumur hidup ini tidak boleh lagi meninggalkanku. Kita pasti akan menjadi keluarga bahagia bertiga. Liu Shi. Kamu datang untuk apa? Dengar-dengar kamu hamil, aku datang untuk melihatmu. Liu Shi. Aku dan kamu sudah tidak saling suka lagi. Tidak perlu berpura-pura di sini, kan? Segera pergi dari rumahku. Xiao Lei, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mengorbankan persahabatan kita hanya karena seorang pria. Saya minta maaf kepada Anda. Apakah Anda akan memaafkan saya? Apakah Anda pikir saya tidak tahu tentang Anda? Bahkan babi naik pohon. Anda tidak akan menyesal. Saya tidak punya waktu untuk bermain drama dengan Anda. Pergilah cepat. Apa yang Anda lakukan? Saya mau nyawa Anda. Lu Xiaolei. Kau tidak salah bicara. Kau telah merusak segalanya. Aku sama sekali tidak peduli untuk mendapatkan pengampunanmu. Liang. Kau mati. Aku awalnya ingin membunuhmu dengan asam folat yang dicampur racun. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin kau melihat anakmu pergi meninggalkanmu dengan mata kepalamu. Kalau membunuh lagi, kamu tidak takut? Ye Yinian sudah kembali. Ye Yinian, HM. Ye Yinian tidak akan kembali lagi. Sekarang, seharusnya sudah ada yang mengantarnya pergi, kan? Apa maksudmu? Kamu sudah menghancurkanku, dan sudah menghancurkan keluarga Su. Kamu merasa bangga, ya? Tapi orang jahat pasti akan mendapatkan balasan. Hari baikmu sudah berakhir. Nona Su sudah menemukan ayah kandung Ye Yinian. Dia akan membunuhnya sendiri. Lalu mengambil kembali keluarga Su. Tidak mungkin. Ye Yinian tidak akan mati. Dia pernah bilang ingin membelikan saya plum untuk dimakan. Tidak mungkin mati, HMPH. Tidak peduli kamu percaya atau tidak. Ye Yinian sudah mati. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Nona Su. Gu Xiaolei. Nikmati penderitaan yang aku bawa untukmu. Ye Yinian, kamu telah menghancurkan Chang'an. Seumur hidup ini tidak akan bisa menjadi pria. Hari ini aku akan mengantarkanmu pergi. Anjing bajingan, membunuhmu saja sudah membuat tanganku kotor. Hehehe. Hei, kenapa kamu belum mati? Meskipun kamu mati, aku tidak akan mati. Menggunakan trik yang sama 2 kali. Apakah kau pikir bisa melukai saya? Barusan, kau. Aku sudah tahu kau mengikuti mobilku. Jadi, membiarkanmu bunuh diri saja. Dan juga kejahatan pembunuhan palsumu. Aku sudah merekamnya semua. Membunuhmu? Aku malas. Lain kali kau lahir, kau harus menjalani hidup di penjara. Anak kecil hina, kau mau merugikanku lagi? Bawa ke sini. Sejak awal kau sudah seperti ini. Seharusnya aku sudah menenggelamkanmu saat kau lahir. HMPH, kau membenciku begitu? Aku bahkan ingin memberimu hadiah. Kau tidak berpikir bahwa aku adalah anak hasil hubungan ibuku dengan orang lain? Anak sejatiku adalah Ye Chang'an. Ini tidak mungkin. Ye Chang'an yang Anda cintai adalah benih liar sejati keluarga Ye. Jadi begitu. Saya telah diputarbalikkan oleh ibu dan putri itu. HMPH. Namun, apa artinya itu? Meskipun dalam setahun bahkan jika kamu adalah anakku, aku tidak akan mengakuimu. HMPH. Dan kau pikir kau menang? Istrimu dan anakmu sekarang mungkin sudah turun ke neraka. Tahun itu aku membiarkanmu hidup. Tapi hidupmu lebih buruk dari mati. Hahaha, pergi mati saja. Tahun ini mati.
Aku ingin kalian semua menemani dia ke liang kubur. Sekarang lihat apakah kamu bisa bertahan sampai hari ini. Sekarang lihat apakah kamu bisa bertahan sampai hari ini. Ternyata tidak mati. Kamu berani menyakiti dia. Aku rasa hidupmu tidak akan lama. Itu tidak mungkin. Aku belum merencanakan semuanya. Nona Su pasti punya cara. Kalian. Apakah mereka melukaimu? Mereka tidak bisa melukaiku. Tapi kita harus membayar atas tindakan mereka hari ini. Harga yang harus dibayar. Kakek. Bawa aku. Tahun ini aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ampuni aku, ya. Jangan berharap Suning membuktikan. Lautang mengurung mereka berdua di rumah sakit jiwa. Seumur hidup mereka tidak boleh keluar lagi. Jangan setahun demi setahun, kau tidak bisa berbuat begini padaku. Jangan sentuh aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Bawa aku ke rumah sakit. Kakek, anakmu kencing, cepat datang lihat. Atasi itu. Cepat datang lihat dong. Apa yang kau lakukan? Kau acuhkan begitu saja,